Partai Nasional Demokrat atau Nasdem sedang menggelar rapat kerja nasional yang berlangsung sejak tanggal 15 sampai dengan 17 Juni 2022. Salah satu agenda Rakernas adalah menjaring 3 tokoh atau kandidat terkuat sebagai calon presiden pada pemilu 2024 mendatang. Sebanyak 32 dari 34 DPW mengusulkan nama Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan sebagai calon presiden. Di bawah Anies, suara terbanyak kedua adalah Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo sebanyak 29 DPW. Menguatnya nama Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo di Rakernas Nasdem menuai perhatian publik. Ganjar pun segera merespon dan melempar kode dirinya menolak menjadi capres dari partai selain PDIP. Saya terima kasih mendapatkan kehormatan itu, tapi saya PDI Perjuangan. Berarti nggak Sementara itu, Sekjen PDIP Hasto Kristianto angkat bicara ihwal Ganjar Pranowo sebagai salah satu nama yang didukung kader Partai Nasdem untuk maju sebagai calon presiden di 2024. Hasto menyampaikan bahwa partainya tak ingin ikut campur dalam urusan rumah tangga partai lain. Namun dalam kesempatan ini, Hasto menyinggung peran partai politik sesungguhnya menjadi partai politik itu punya tugas untuk menyiapkan kader-kader pemimpin yang digembleng dari anggota partai. Lantas siapakah calon presiden pilihan Nasdem? Dan akan kemana arah koalisi Partai Nasdem? Akankah sikap Ganjar mengaku tetap kader PDIP menjadi bentuk keloyalan Ganjar dengan partai di tengah isu kerenggangan antara Ganjar dengan PDIP? Tim TV One mengabarkan. Ya, malam hari ini saya akan ajak Anda untuk melihat kira-kira dengan jurus baru dari partai politik dalam bursa Pilpres 2024 ternyata beda. Kalau misalnya partai lain berkoalisi dulu baru nanti akan memutuskan calon presiden, Nasdem punya langkah yang beda, ia akan mengusung calon presiden dulu baru nanti akan menjajaki koalisi dari calon presiden mereka akan usung. Dengan 3 keputusan nanti 3 orang yang akan diusung di malam hari ini keputusannya akan keluar. Tapi kira-kira siapa ya? Apa yang kemudian akan membawa manfaat besar untuk Partai Nasdem dan juga mengubah peta politik Pilpres 2024. Itu yang akan saya bahas di Apa Kabar Indonesia malam hari ini. Bang Deddy Sitorus dari PDIP sendiri sudah hadir di studio TV One. Bang, selamat malam. Assalamualaikum. Selamat malam. Waalaikumsalam. Ya, saya juga telah tersambung dengan Bang Effendi Koiri, Pak Effendi Koiri dari Partai Nasdem yang malam hari ini mungkin saya ganggu sedikit waktunya dalam rangkaian acara Rakernas pada malam hari ini. Pak Effendi Koiri, selamat malam. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, selamat malam Mbak. Ya. Siap diganggu. Sambil saya nanti menunggu narasumber saya lainnya yakni Bang Adi Prayitno yang sebentar lagi akan menuju ke sini. Mungkin saya ke Pak Effendi Koiri dulu. Pak, apakah sudah keluar keputusan ini Pak, capres yang akan diusung Partai Nasdem Pak? Ayolah beri bocoran kepada kita malam hari ini di sini. Nggak usah bocoran, nanti sabar sebentar. Kira-kira 2 jam lagi akan diumumkan oleh Ketua Umum Nasdem Pak Surya Paloh. Jadi harus sabar sejenak. Oke, kalau misalnya diberikan kisi-kisi, karena kan nama yang begitu santer ini adalah salah satunya Pak Ganjar. Pak Ganjar sudah dipastikan masukkah dalam 3 capres yang akan diusung Nasdem? Yang jelas dalam usulan sudah jelas masuk, selain Pak Ganjar ada Pak Anies, ada Pak Panglima TNI dan yang lain-lain. Nah soal 3 nama itu nanti siapa-siapa kita tunggu, sabar. Baik. Sabar, meskipun bisa ditebak tapi sabar, tapi tetap sabar. Gongnya itu jangan mendahului acara ya. Baik, ditahan dulu mungkin Pak Effendi Koiri. Mungkin saya sapa ini Bang Adi Prayitno. Selamat malam, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Oke. Ya, yang jadi menarik meskipun memang belum ada ya keputusan mengenai siapa 3 capres yang akan diusung oleh Partai Nasdem malam hari ini keluar keputusannya. Tapi yang menarik adalah bahwa ternyata melirik priuk orang ini atau mungkin kader dari partai lain. PDIP kira-kira apa tanggapannya? Kadernya
mau diusung oleh partai lain ini bagaimana? Sementara partai sendiri kayaknya nggak tertarik untuk mengusung, bagaimana? Yang pertama kita bersyukur ya dan merasa bangga bahwa ada kader dari PDI Perjuangan yang kemudian menjadi salah satu calon yang diunggulkan untuk menjadi calon. Nah, kan kira-kira nih. Ya, soal keputusan kita nggak tahu. Kalau kabar-kabar anginnya kan ada Pak Ganjar, ada Pak Anies, ada Pak Andika, ada Pak Erick Thohir ya. Kan itu yang kabarnya akan diumumkan malam ini. Tapi Gus Coy lebih tahu lah. Tapi sebagai PDI Perjuangan saya kira tadi yang pertama tentu kita merasa bangga dan terhormat ya. Karena itu kader kita. Tetapi sekali lagi saya mau bantah apa yang Mbak katakan tadi. Tidak tertarik. Bukan tidak tertarik tapi belum waktunya. Ya karena kan begini, kita masih sibuk dengan konsolidasi partai. Melakukan kaderisasi dari jenjang kader pratama sampai kader utama di seluruh Indonesia. Setiap hari kita ada kegiatan kaderisasi dan konsolidasi. Jadi belum lagi bahwa kondisi negara kita masih dalam situasi yang belum bisa dikatakan lepas dari pandemi. Tentu memerlukan konsentrasi yang lebih fokus untuk mengurus negara kan begitu. Jadi ada waktunya mungkin mungkin akhir tahun sudah ada, kita harapkan begitu ya, atau mungkin awal tahun. Tapi nanti itu terserah kepada Ibu Megawati. Dan saya kira apa yang dilakukan Nasdem ini ya bagus-bagus saja karena Nasdem itu kan partai politik peserta pemilu dan apa yang mereka lakukan adalah bagian dari demokrasi gitu ya. Cuma kan bagi kami itu belum waktunya untuk ditanggapi karena proses masih jauh. Dan kalau Nasdem saya mengerti karena kan mereka harus menggunakan momentum ini untuk menarik mendongkrak popularitas atau elektabilitas partai juga. Jadi sejak awal mereka sudah melakukan langkah politik yang ini gitu loh. Oke, bisa ditanggapi singkat dong Pak Effendi Koiri, ini sebenarnya mencapreskan kader lain untuk mendongkrak elektabilitas kah Partai Nasdem? Ya, jadi Partai Nasdem itu partai yang masih baru. Tentu saja berbeda dengan PDIP yang sudah tua ya, sudah lama sehingga mungkin kadernya lebih banyak. Yang kedua, Partai Nasdem partai yang inklusif, partai yang bukan eksklusif, terbuka, merekrut pemimpin Indonesia, bukan pemimpin partai, tapi pemimpin Indonesia. Itu standar Nasdem adalah putra-putri terbaik bangsa dari partai apapun, latar belakang apapun, ketika mereka dikehendaki oleh rakyat itu akan didukung oleh Nasdem. Dan ini bukan hanya soal presiden, tapi jadi gubernur, jadi bupati, wali kota, banyak juga Nasdem mendukung kader-kader PDIP. Itu bagi Nasdem nggak ada masalah. Jadi Nasdem bukan partai eksklusif, tapi partai terbuka. Kader dari mana saja kita memang rakyat menghendaki kita usung. Nah, tapi setelah itu tentu saja kemudian masih ada perjuangan lanjutan. Bagaimana elektabilitas lanjutannya. Nah, disitulah saya kira. Oleh karena itu bagi Nasdem tidak ada masalah. Adapun mereka itu mau apa tidak urusan mereka. Mereka menghormati atau tidak, menghargai atau tidak apa yang dilakukan oleh Nasdem, respect Nasdem pada mereka itu terserah mereka. Itu nanti Nasdem sekali lagi terbuka sehingga usulan-usulan yang kemarin dibawakan oleh DPW seluruh Indonesia itu hasil dari serapan aspirasi setiap DPC, DPRT, DPC, DPD, kemudian DPW. Tidak ada rekayasa. Itu murni mereka menyerap aspirasi itu. Terserah, Nasdem bebas. Mereka mengusulkan siapa saja. Nah, setelah diusulkan lewat pleno kemarin, kemudian diserahkan kepada ketua umum. Ketua umum memilih dari sekian orang itu 3 orang. Nah, 3 orang itu siapa? Kita tunggu saja 2 jam lagi. Setelah diumumkan nanti ada langkah-langkah berikutnya lagi. 3 orang ini nanti diapakan. Nah, itu ada langkah-langkah berikutnya. Kita tunggu.
Oke. main berikutnya. Mungkin Mas Adi Pray, kira-kira taktik strategi yang baru ini ketika biasanya yang awam itu adalah berkoalisi dulu baru mencapreskan seseorang, sekarang usung capresnya dulu bahwa nanti rebut koalisi belakangan. Gimana? Ya, memang politik kita itu ada kecenderungan yang disebut dengan figur heavy ya, bahwa Pilpres itu yang lebih menonjol adalah figur dan personality seorang kandidat. Jadi partai itu hanya dianggap sebagai sebuah perahu untuk menggugurkan kewajiban ambang batas presiden 20%. Jadi tidak mengherankan kalau kemudian seperti poros KIB sampai sekarang kan masih sedang mendesain soal siapa kira-kira capres dan cawapresnya. Nasdem agak mencoba sesuatu yang baru. Ditawarkan dulu figurnya, sekalipun itu outsider dan orang lain, baru kemudian cari perahunya. Itu yang pertama aja. Yang kedua, tentu saja apa yang dilakukan oleh Nasdem ini kan akan menstimulus bagaimana konfigurasi politik 2024 ya. Orang kan selama ini seakan-akan hanya bicara pandemi COVID dan recovery ekonomi. Tapi setelah Rakernas ini tentu orang kemudian akan mengait-ngaitkan jalan panjang 2024, pastinya calon itu bukan hanya satu ataupun dua, akan muncul poros-poros yang lain. Kalau dilihat kecenderungannya ya minimal ini ada 3 poros, dan syukur kalau ada 4 poros sehingga asumsi-asumsi polarisasi bisa dihilangkan. Kompetisinya jauh lebih menarik karena banyak menu politik yang terjadi. Yang ketiga menurut saya yang jauh lebih menarik adalah kalau Nasdem kemudian serius mengusung Anies Baswedan sebagai capres. Menariknya apa? Ini adalah front politik secara terbuka yang dilakukan oleh Nasdem kepada PDIP dan tentu saja kepada Jokowi. Istana saat ini yang kecenderungannya tidak menginginkan Anies Baswedan bisa bertanding di 2024. Nah, tinggal bagaimana Nasdem setelah muncul sejumlah nama ini, apakah kemudian membuat magnet politiknya bisa bertambah atau tidak. Pertama, secara partai, apakah akan mendongkrak basis pemilih Anies ataupun yang terafiliasi dengan 3 nama lain seperti Ganjar, Erik, dan Andika automatically ke Nasdem ataupun tidak. Yang ketiga yang paling penting juga adalah apakah Nasdem kemudian akan mendapatkan sokongan dari partai politik yang lain, PKS kah, Demokrat kah, yang kalau kita lihat per hari ini, ketiga partai ini misalnya PKS dan Demokrat dan PKB sudah hampir mengumumkan sebenarnya sudah melakukan pacaran sejak lama, tinggal nunggu deklarasi. Kan tinggal bagaimana cara mencari partai teman koalisi saja nantinya untuk 2024. Saya kira itu Cak ya secara umum. Oke, itu yang nanti akan saya tanyakan kepada Bang Deddy Sitorus. Sekiranya dengan apa yang dihasilkan 2 jam lagi dari sekarang pemirsa dari Partai Nasdem, apakah juga membuat bahwa PDIP harus berhitung keras lagi pemirsa? Jikalau memang akan mencapreskan Anies Baswedan, penantangnya cukup berat. Jikalau memang serius mencapreskan Ganjar Pranowo, bingung, terpaksakah kemudian PDIP juga mencapreskan Ganjar Pranowo karena ini kadernya luar biasa ini. Saat lagi di Apa Kabar Indonesia Malam.